Hai no people, selamat datang di channel YouTube All Media Prison. Kembali lagi bersama aku di sini Ashifa. Di video kali ini aku akan membahas tentang 6 peluang bisnis online menjanjikan yang wajib kalian coba. Khususnya bagi pemula yang ingin mengenal tentang digital marketing yang menarik ini. So, stay tune ya. Di era digital seperti sekarang, peluang untuk memulai bisnis semakin terbuka lebar, terutama bisnis online. Tanpa perlu modal besar dan tempat fisik, kalian bisa memulai bisnis dari rumah dan meraih kesuksesan. Tapi di balik itu semua banyak orang masih bingung mau mulai dari mana. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah, bisnis apa yang cocok untuk saya? Bagaimana cara memulai bisnis online tanpa modal besar? Nah, dalam hal ini aku akan membahas masalah-masalah yang sering dihadapi para pemula dan memberikan solusi yang tepat. Sekarang, mari kita bahas 6 peluang bisnis online yang menjanjikan, mulai dari bisnis yang bisa kalian jalankan dengan modal minim, hingga bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Yang pertama, e-commerce. Dengan bisnis e-commerce, kalian bisa menjual produk secara online melalui platform seperti toko online sendiri, marketplace, atau sosial media. Contohnya seperti Shopify, WooCommerce, dan Magento. Dengan mempunyai bisnis e-commerce, kalian bisa memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Selain itu, kalian bisa beroperasi sepanjang waktu dan memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk berbelanja kapan saja. Tapi, ada juga beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, seperti persaingan yang sangat ketat, adanya risiko penipuan dan kebocoran data, permasalahan manajemen pengiriman dan logistik, serta anggaran yang cukup besar untuk promosi dan iklan online. Nah, lalu bagaimana sih cara memulai bisnis e-commerce? Pertama-tama, tentukan produk atau jasa apa yang ingin kalian jual. Pastikan ada pasar yang cukup besar dan minat yang tinggi. Kemudian, lakukan riset mendalam tentang pesaing, target pasar, dan tren pasar. Selanjutnya, pilih platform e-commerce yang sesuai seperti Shopify, WooCommerce, atau membuat toko online sendiri. Pastikan kualitas produk baik dan memiliki keunggulan yang membedakan dari pesaing. Setelah itu, buat desain toko online yang menarik, mudah digunakan, dan responsif. Untuk pembayaran, kalian bisa menggunakan metode pembayaran yang aman dan beragam. Lalu, tentukan mitra pengiriman yang terpercaya dan efisien. Jangan lupa, buat strategi pemasaran yang efektif seperti SEO, sosial media marketing, email marketing, dan iklan berbayar. Aku punya tips nih untuk kalian yang mau memulai bisnis e-commerce, yaitu dengan memilih supplier yang terpercaya, fokus pada pemasaran produk, dan berikan pelayanan pelanggan yang baik. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa memulai bisnis e-commerce memiliki potensi yang sangat besar. Namun juga membutuhkan perencanaan dan kerja keras. Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, serta mengikuti langkah-langkah yang tepat, kalian bisa membangun bisnis e-commerce yang sukses dan unggul dari yang lain. Kedua, jasa desain grafis. Di era digital seperti sekarang, desain grafis menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi bisnis, individu, bahkan organisasi. Jika kalian memiliki kemampuan dalam desain, kalian bisa menawarkan jasa desain logo, poster, banner, hingga desain website. Adapun keuntungan membuka bisnis jasa desain grafis, yaitu kreativitas tanpa batas, potensi pendapatan tinggi, dan bisa menjadi dampak yang signifikan, seperti memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi dan mempengaruhi perilaku orang. Namun, memulai bisnis ini juga tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan yang ketat di pasar desain grafis, kesulitan dalam mencari klien, kemudian mengatur waktu dan keuangan bisnis. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Kalian bisa coba bergabung dengan komunitas desain online atau offline untuk berbagi pengetahuan dan mendapatkan inspirasi. Kemudian, jangan takut untuk mencoba hal baru. Cobalah terus bereksperimen dengan gaya dan teknik desain yang berbeda. Dan yang paling penting, kalian harus memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Karena kepuasan klien adalah kunci keberhasilan bisnis desain grafis. Penting untuk diingat, memulai bisnis desain grafis membutuhkan dedikasi, kerja keras, dan kesabaran. Namun, dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, kalian dapat mencapai kesuksesan di bidang ini. Ketiga, affiliate marketing. Dengan mempromosikan produk atau jasa orang lain, kalian mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dihasilkan. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya bisnis afiliasi, agar kalian bisa mengambil keputusan yang tepat.
Kelebihan dari bisnis ini salah satunya adalah modalnya yang kecil. Kemudian potensi penghasilan tidak terbatas. Dan yang terakhir, kalian juga bisa belajar sambil bekerja loh. Dengan bisnis afiliasi, kalian akan belajar banyak tentang pemasaran digital, produk, dan target audiens kalian. Kemudian, tantangan yang sering dihadapi oleh affiliate market adalah persaingan yang cukup tinggi, terus tidak ada jaminan penghasilan, dan tentunya membutuhkan waktu dan usaha. Jadi, kalian harus sabar dan kerja keras. Adapun langkah-langkah mudah untuk memulai bisnis afiliasi, yaitu tentukan bidang atau topik yang kalian minati dan kuasai. Selanjutnya, kalian bisa bergabung dengan platform afiliasi seperti Amazon Associates, Commission Junction, atau program afiliasi langsung dari perusahaan. Kemudian, kalian buat blog, channel YouTube, atau akun media sosial untuk menarik audiens yang relevan. Buatlah konten yang informatif untuk menarik minat audiens dan mendorong mereka untuk membeli produk yang kalian promosikan. Jangan lupa, sematkan link afiliasi dalam konten kalian secara alami. Dan yang terakhir, gunakan tools pelacakan untuk memantau kinerja iklan kalian dan melakukan optimasi. Karena memulai bisnis afiliasi marketing itu tidak mudah, aku kasih tips nih untuk kalian, yaitu pilih produk yang sesuai dengan niche kalian, kemudian bangun audiens yang relevan, dan jangan lupa gunakan berbagai strategi pemasaran. Intinya, affiliate marketing adalah peluang yang menjanjikan, tapi juga membutuhkan kerja keras dan kesabaran. Dengan strategi yang tepat dan konsisten, kalian bisa meraih kesuksesan dalam bisnis ini. Keempat, jasa pengembangan website. Di era digital seperti sekarang, memiliki website yang berkualitas adalah suatu keharusan bagi perusahaan atau bisnis. Namun, tidak semua orang memiliki keahlian untuk membuatnya. Jika kalian mahir dalam coding, kalian bisa menawarkan jasa pembuatan website atau aplikasi. Tapi untuk membuka bisnis jasa pengembangan website, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari jasa pengembangan website yaitu adanya permintaan pasar yang tinggi, fleksibilitas waktu kerja, potensi penghasilan yang cukup besar, dan tentunya ada peluang untuk terus belajar dan berkembang. Kalau kekurangannya adalah persaingan yang cukup ketat, tanggung jawab yang besar, perlu memanajemen waktu dengan baik, dan terus belajar, serta mengupdate skill agar tetap relevan. Lalu, cara memulai menjadi seorang jasa pengembangan website adalah pertama-tama, tentukan spesialisasi kalian dalam bidang apa, seperti e-commerce, website perusahaan, atau aplikasi web. Kalian juga perlu menguasai berbagai bahasa pemrograman, framework, dan CMS. Selanjutnya, bangun portofolio kalian dengan membuat beberapa proyek website untuk menunjukkan kemampuan kalian. Kemudian, buat branding yang kuat dengan menciptakan identitas merek yang unik dan menarik. Next, lakukan riset pasar untuk menentukan harga yang kompetitif. Manfaatkan media sosial, platform freelance, dan jaringan profesional untuk mempromosikan jasa kalian. Dan tentunya, kalian juga harus menjalin hubungan yang baik dengan klien untuk mendapatkan testimoni dan referensi. Adapun tips tambahan untuk kalian yang mau buka jasa pengembangan website, jadi kalian harus pelajari SEO, kemudian kalian harus update pengetahuan tentang teknologi web yang terbaru. Terus kalian juga bisa bergabung dengan komunitas developer, dan jangan lupa kalian juga harus memberikan layanan pelanggan yang baik. Ingat ya, membangun bisnis pengembangan website membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jadi, terus belajar dan tingkatkan kualitas layanan kalian. Kelima, content creator. Dunia konten kreator sedang booming. Platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok memberikan peluang besar bagi siapa saja untuk menunjukkan kreativitas dan menghasilkan penghasilan. Dengan jumlah pengikut yang banyak, kalian juga bisa menghasilkan uang dari iklan, sponsorship, atau menjual produk sendiri. Jadi konten kreator itu menyenangkan. Kalian bisa bekerja di mana saja, bisa mengembangkan kreativitas, bisa membangun komunitas, dan tentunya bisa mendapatkan penghasilan pasif setelah channel kalian besar. Tapi ada juga sisi negatifnya, seperti adanya tekanan untuk terus berkarya, dapat kritik dan komentar negatif, persaingan yang sangat ketat, dan pendapatan bisa tidak stabil. Nah, setelah membahas sisi positif dan negatif menjadi seorang konten kreator, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk memulai bisnis konten kreator. Langkah pertama, pilih topik yang kalian kuasai dan minati. Ini akan membantu kalian membuat konten yang lebih autentik. Pilih platform yang sesuai dengan jenis konten kalian, misalnya YouTube, Instagram, TikTok, atau blog.
Selanjutnya, gunakan waktu dan energi kalian untuk membuat konten yang menarik, informatif, atau menghibur. Kalian juga perlu konsisten dalam memposting konten agar audiens kalian tetap tertarik. Gunakan berbagai cara untuk mempromosikan kontenmu, seperti berkolaborasi dengan konten kreator lain, menggunakan hashtag yang relevan, atau beriklan. Jangan lupa interaksi dengan audiens kalian secara aktif untuk membangun hubungan yang kuat. Setelah memiliki jumlah pengikut yang cukup, kalian bisa mulai memonetisasi channel kalian. Aku juga ada tips untuk kalian supaya menjadi konten kreator yang sukses, yaitu kalian harus tentukan niche yang spesifik, buat konten yang konsisten dan berkualitas, dan bangun komunitas yang loyal. Menjadi konten kreator adalah pilihan yang menarik bagi kalian yang kreatif dan ingin berbagi passion dengan dunia. Namun seperti halnya dengan pekerjaan yang lain, menjadi konten kreator juga memiliki tantangan tersendiri. Kuncinya adalah konsisten, kreatif, dan terus belajar. Keenam, dropshipping. Dropshipping adalah model bisnis e-commerce di mana kalian menjual produk tanpa perlu menyimpan stok barang sendiri. Saat pelanggan melakukan pemesanan, kalian hanya perlu menuliskan pesanan tersebut ke supplier dan langsung meminta supplier mengirimkan barang tersebut ke pelanggan. Kalian bisa mulai dropshipping di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Instagram. Dropshipping punya banyak kelebihan seperti modal kecil, fleksibel, dan nggak perlu ribet ngurusin stok. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu persaingan yang ketat dan margin keuntungan yang mungkin lebih kecil. Nah, ini dia cara memulai bisnis dropshipping. Langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu tentukan produk apa yang ingin kalian jual. Pilih niche yang sesuai dengan minat dan pengetahuan kalian. Kemudian, cari supplier yang terpercaya dan menawarkan produk dengan kualitas baik. Buat toko online di platform seperti Shopify, WooCommerce, atau platform marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Selanjutnya, masukkan produk-produk dari supplier ke toko online kalian. Gunakan berbagai cara untuk mempromosikan produk kalian, seperti melalui media sosial, email marketing, atau iklan berbayar. Ketika ada pelanggan yang membeli produk kalian, segera proses pesanan dan informasikan kepada supplier. Dan selalu berikan pelayanan yang baik kepada pelanggan untuk membangun kepercayaan. Adapun tips sukses menjadi dropshipping, antara lain, pilih supplier terpercaya, fokus pada pemasaran produk, dan berikan pelayanan pelanggan yang baik. Intinya, dropshipping itu adalah pilihan bisnis yang menarik bagi kalian yang ingin memulai bisnis online dengan modal yang terbatas. Namun, kalian perlu memahami kelebihan dan kekurangannya, serta siap bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu tadi 6 peluang bisnis online yang bisa kalian coba. Ingat, kunci sukses dalam berbisnis online adalah konsisten dan terus belajar. Share video ini ke teman kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. See you in the next video!